今自分たちができる、チャレンジ、自分が持っているものを、全て出すということと、A lot of things lasted a few years, right? And you still have a chance to play World Cup next year, right? Di atas kertas, laga ini tampak timpang, tapi ternyata Jepang punya rencana tersembunyi menguji taktik dan pemain baru lewat uji coba melawan Indonesia. Sayangnya, laga ini pun dicap hanya sebagai ajang eksperimen oleh Jepang. Hajime Moriyasu menyimpan pemain-pemain bintang dan memberikan kesempatan bagi sejumlah nama baru yang masih minim jam terbang di tim nasional Jepang. Sebelumnya, saat melawan Australia pada 5 Juni lalu, Moriyasu juga menurunkan beberapa pemain anyar untuk unjuk kebolehan. Bahkan ada 9 pemain yang mencatatkan debut bersama tim nasional Jepang dalam laga tersebut. Meski kalah dari Australia, tim berjuluk Samurai Biru itu mampu mengimbangi permainan lawan. Namun siapa sangka Hajime Moriyasu justru menyebut Indonesia tengah berada dalam momentum positif dan bahkan menyebut skuad Garuda layak bersaing di level dunia. Timnas Indonesia sudah memastikan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Menjadi tim pertama dari kawasan ASEAN yang berhasil mencapai tahap ini. Indonesia terus mengalami peningkatan di setiap pertandingan mereka. Saya melihat sebagai tim yang sedang dalam momentum positif. Pelatih berusia 56 tahun ini menyoroti kekuatan Indonesia yang kini diperkuat oleh sejumlah pemain diaspora. Dikatakannya, banyak pemain yang merumput di klub-klub Eropa menjadi bukti kemajuan signifikan sepak bola tanah air. Sementara itu, gelandang senior Jepang yang kini memperkuat Liverpool, Wataru Endo, turut memberikan pandangannya mengenai kekuatan Indonesia. Ia mengakui bahwa skuad asuhan Patrick Kluivert telah menunjukkan peningkatan performa dalam beberapa pertandingan terakhir. Endo pun mengapresiasi semangat juang pemain Indonesia dan dukungan luar biasa dari para supporter. Saya mendapat kesan bahwa Indonesia sebagai bangsa benar-benar berkomitmen untuk mengembangkan sepak bola mereka. Mereka memiliki pemain-pemain yang percaya diri dalam membangun serangan dan bermain dengan cara yang sederhana tapi efektif. Jepang sendiri sudah memastikan satu tempat di putaran final Piala Dunia 2026. Pertandingan kontra Indonesia ini merupakan penutup dari rangkaian 2 laga terakhir kualifikasi. Dalam 2 laga tersebut, skuad Samurai Biru banyak melakukan rotasi. Tercatat 7 pemain baru mendapat panggilan, sementara 14 pemain diganti dari skuad sebelumnya pada Maret lalu. Dalam laga melawan Indonesia ini, Hajime Moriyasu kagumi 3 punggawa Garuda. Pemain tersebut salah satunya adalah kapten tim Merah Putih, yakni Jesus. Ia menilai pemain asal klub Italia Venezia FC tersebut merupakan pemain yang bagus dalam bertahan. Selain Jesus, Moriyasu juga menyoroti beberapa nama pemain yang bisa mencetak gol. Moriyasu menyoroti Rafael Strijk yang merupakan penyerang timnas Indonesia. Tak hanya Strijk, Moriyasu juga menyoroti Ole Romani, yakni penyerang timnas Indonesia yang belakangan ini mendapat sorotan. Seperti diketahui, Ole Romani memang belum lama ini membela timnas Indonesia. Akan tetapi, pemain yang baru tampil sebanyak 3 caps bersama tim Merah Putih itu telah mencetak 3 gol. Ole Romani selalu mencetak gol di 3 pertandingan yang telah dilakoninya bersama timnas Indonesia. Pemain Oxford United itu mencetak gol ke gawang Australia, Bahrain, dan terbaru pada 5 Juni 2025 ini Ole Romani membobol gawang Cina. Bahkan, gol tunggal Ole Romani ini membuat timnas Indonesia memastikan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ole Romani, sang penyerang keturunan ini, bahkan dibandingkan dengan bintang Korea Selatan. Pemain berbanderol 20,86 miliar via Transfermarkt ini kini berstatus sebagai top skor timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan koleksi 3 golnya, Romani kini menyamai torehan Son Heung-min di fase yang sama. Son yang menjadi ikon sepak bola Asia juga telah mengemas 3 gol. Menariknya, Romani dan Son sama-sama mencetak gol secara beruntun dalam 3 pertandingan berbeda, menunjukkan konsistensi performa yang patut diapresiasi.
Sebuah pencapaian luar biasa bagi Romani yang baru saja memulai kiprahnya di level internasional. Romani menunjukkan ketajaman luar biasa, 3 gol di 3 laga awal bukan hal biasa. Lebih jauh lagi, catatan apik ini membuat Romani sejajar dengan legenda-legenda dunia. Menurut data Transfermarkt, pencapaian mencetak gol di 3 laga awal internasional sebelumnya hanya mampu diraih oleh segelintir pemain elit, termasuk Pele di era 1950-an. Menariknya, bahkan nama-nama besar lain seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazario, hingga Erling Haaland bahkan tidak mampu mencetak gol dalam 3 laga awal mereka bersama timnas masing-masing. Pencapaian historis ini membuat Romani kian diperhitungkan di pentas internasional, sekaligus memperkuat posisi timnas Indonesia sebagai kekuatan yang layak diperhitungkan di Asia. Pelatih Patrick Kluivert pun terus mengandalkannya sebagai juru gedor utama di lini serang. Ketajaman, ketenangan, serta efektivitas Romani di depan gawang menjadi kunci kemenangan Garuda sejauh ini. Rekor setara Pele menjadi penanda bahwa perjalanan internasionalnya baru saja dimulai dengan catatan gemilang. Terlepas dari hasil laga, legenda Jepang berharap timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Keisuke Honda mengaku terkejut dengan pencapaian timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya rasa kalian lebih tahu dari saya, tetapi saya baru saja melihat hasil terkini timnas Indonesia. Itu membuat saya terkejut. Honda menilai banyak pemain bagus yang bermain untuk timnas Indonesia. Kemampuan pemain mudanya juga meningkat dan bisa memberi kesempatan Indonesia lolos ke babak berikutnya. Jadi timnas Indonesia masih punya kesempatan untuk bermain di Piala Dunia. Itu luar biasa. Kemajuan yang luar biasa di negara-negara di Asia Tenggara. Tidak mudah bukan? Jadi saya harap timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia tahun depan. Mantan pemain AC Milan ini menyoroti kualitas pemain-pemain dalam timnas Indonesia. Ia juga memberikan pujian ke para pemain muda dalam skuad asuhan Patrick Kluivert tersebut. Namun, perjalanan timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 tidak akan mudah. Dari 6 negara yang ikut serta, hanya 2 tim yang berhak melanjutkan ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia menjadi yang pertama dari Asia Tenggara yang berhasil melaju ke babak keempat, sebuah pencapaian yang sangat membanggakan.